Kalau misal aku lagi di depan kaca, aku nyanyi sendiri tuh Kak, makasih Mas Anang gitu, makasih Mas Anang. Suka kayak gitu, ngayalnya kayak gitu. Itu kalau yang nyanyi cowok pacaran, Mas. Gak jauh-jauh, udah pasti gitu ada. Pengalaman kalau ini ya Loh, kan. Aku tuh Mas, sebenarnya hampir berhenti nulis lagu. Ya, ketemu lagi di Ngobrol Asik. Aku bertemu dengan salah seorang penyanyi idol. Nggak tahu, aku lupa sih season berapa. Yang pasti waktu itu jurinya bukan Anang pastinya. Bener. Ya kan, aku lupa. Cuman aku ngelihatnya hari ini, dia melihat prestasi dia yang gemilang ya. Akhir hari ini dia mengeluarkan udah berapa single kamu keluarin? Single sebenarnya udah banyak Mas. Udah banyak. Tapi baru laku 2 gitu maksudnya. Kayaknya iya bener. Gak apa-apa, terus gak laku, terus kenapa kalau gak laku? Gak ada masalah dengan gak laku itu. Itu hal biasa aja. Iya. Kamu udah berapa single emang? 20, 30 single? Kayak udah sama album ya Mas, karena aku baru rilis album kayak total 24. 24? Total. Aku bukan sombong. Jangan diartikan bahwa aku bicara ini bukan sombong. Laguku yang terdaftar udah hampir 600 di Lembaga Manajemen Collecting Nasional tuh ada segitu pendaftaran. Aku juga kaget. Banget, Mas. Aku kaget. Aku sendiri kaget. Banyak banget. Karena dalam benakku aku waktu itu tugasnya hanyalah berkarya. Aku juga bertanya sekarang kamu bikin udah 20 single, ada 1 album. Emang kamu bikin untuk apa? Buat berkarya sih. Oh ya sudah. Iya kan ya sudah, mau 20 mau laku kayak mau berkarya bukan? Iya. Setuju Mas. Kamu season berapa? Season 9 Mas Anang. Gak ada aku kan? Gak ketemu kita. Tapi aku untungnya aku takut kalau misalnya Mas Anang yang ngejar. Gak apa-apa sih, takut aja. Emang horor ya mukaku ya? Enggak, kan aku kayaknya horor aku nih. Dari kecil aku kan suka nonton idol tuh Mas. Dari kapan? Kamu bercita-cita itu gara-gara nonton idol? Aku sebenarnya suka nonton idol kan dari season 1. Dari seasonnya Kak Delon itu. Dan kalau misal aku lagi di depan kaca, aku nyanyi sendiri tuh Kak, makasih Mas Anang gitu, makasih Mas Anang. Suka kayak gitu, ngayalnya kayak gitu. Tapi kemarin pas ikut idol, gak ketemu sayangnya sama Mas Anang. Gak apa-apa, yang penting kamu sukses hari ini. Amin. Ketemu siapapun kamu, jangan semua perjalanan kamu harus kamu hargain. Dengan siapa kamu bertemu dan dengan siapa kamu bertanya. Apalagi dengan siapa kamu belajar. Siap Mas. Beneran. Ingetin itu semua. Karena itu bagian dari perjalanan hidup kamu. Iya kan. Jangan terus stop, terus lupa sama tetangganya. Ya. Yang pertama kali ngajak kamu dorong-dorong nyanyi siapa orang? Yang nemuin bakat aku tuh guru aku. Guru SD, SMP? Guru SMA. Gitu. Sebenarnya ada SD orangnya ada. Sekarang? Ada, tapi di Kalimantan. Nggak mau nyalamin kan? Buat Pak Dedi, Bapak. Nanti ketemu lebaran ya Pak ya, aku mudik ya. Oh pulang. Kamu anak Kalimantan. Kalimantan mana? Barat, Singkawang Mas. Oh, aku Kalimantan juga. Oh iya, Singkawang. Banjarmasin. Banjarmasin aku main-main sih ke situ udah. Aku orang Banjarmasin, keturunan. Ada leluhurku dari sana. Oke. Lahir SMP di sana? Di sana. SMA di sana? SMA di sana. Jadi lahir di Singkawang, SD di Pontianak, sisanya sampai SMA. Kenapa berani jadi penyanyi? Kenapa Mas? Kenapa berani? Karena butuh keberanian. Iya sih Mas. Karena aku waktu pertama kali ketemu panggung, terus bisa nyanyi di depan dari orang dulu banyak. Mulai kecil nyanyi? Keluarga seniman? Enggak ada yang nyanyi. Kenapa nekat? Karena aku suka banget Mas gitu. Suka kan belum berarti kamu akan dijadiin profesi. Iya sih Mas, benar. Berarti kamu keberuntungan dong. Keberuntungan juga ada. Aku percaya keberuntungan tuh ada. Keberuntungan memang semua orang punya keberuntungan. Tapi pada saat kamu tidak menggali profesi kamu, itu menuju kehancuran. Iya, setuju Mas. Belajar nyanyi? Belajar nyanyi enggak, cuman aku memang udah dari SMA tuh udah reguleran gitu-gitu. Kata Mas. Bung Karno, belajar tanpa berpikir itu useless. Terus berpikir tanpa belajar bahaya. Iya. Sama.
Aku dulu menganggap bahwa aku otodidak senang. Ternyata setelah aku tahu ke sini bahwa profesionalisme itu kenapa ada harganya pada satu saat. Karena semakin kamu profesional, semakin kamu mengerti apa yang kamu kerjakan, semakin kamu expert, semakin kamu tidak mengecewakan klien kamu, harga kamu semakin tinggi dan kamu akan sustain ini menjadi sebuah pekerjaan. Iya Mas. Tuh enggak, aku cuma ngomong. Iya. Kamu mau jalinin syukur, enggak ya nggak apa-apa juga. Tegang banget. Karena aku nggak tahu kamu mau jadi penyanyi cuma kebetulan pas meledak ya syukur, nggak meledak buat jadi apa kan nggak ada juga kan ya. Enggak Mas, emang semenjak nyanyi itu Yes. aku ngerasa kayak emang passionnya di situ. Setiap kali aku ketemu panggung tuh aku kayak ngerasa bahagia. Tau gak sih Mas perasaan kayak aku tuh terlahir buat nyanyi gitu. Emang padahal semua orang anak kecil lahir yang bisa cuma nyanyi. Oke. Terus Kayak gitu. Nah makanya dari SMA itu udah sering nyanyi di wedding gitu Mas. mulai SMA. Mulai Tapi SMA. mama, papa mendukung. Mendukung. Karena kan dulu dilihatnya cuma sebagai hobi gitu loh Mas. Yes. Cuma Awal biasanya begitu. iya, makin sih. Yang penting sekolahnya tetap jalan. Karena dulu kan bapak-bapak ibu-ibu kan ya pikirannya kolot. Iya, setuju. Padahal kamu itu berpijak kepada profesi yang kamu cintain, itu kamu bisa jadi hal yang besar. Mudah-mudahan benar ya. Amin. Tapi aku baca bukunya sih begitu. Iya. Setuju sih. Oke, Gia Ya. serius Serius apa? banget ini mau di dunia ini. Serius banget Mas. Serius banget. Waktu kamu jadi idol, kamu waktu itu masuk di sampai ke tingkat berapa? Sampai top 5. Top 5. Top 5. Malini itu Top 5. Top 5 juga. Top 5. Berarti top 5 itu. Loh iya, bisa menjadikan gitu kan? Ntar ngomong-ngomong begini aku dibully lagi. Jangan Mas, kita jangan bawa-bawa Iya, lagi. udah begitu dibully lagi. Udah cukup Mas. Iya, jangan deh. Udah nggak usah. Cukup Mas. Dibully sampai sekarang. Lah aku juga dibully. Anang itu. Kenapa tuh? Ya ngerti aku kenapa. Dalam perjalanan itu kalau kamu melawan sesuatu yang sudah katanya jadi tradisi kamu melawan, justru bagus. Betul. Kenapa jadi pikirannya jadi begitu? Nggak usah gitu. Ya udah. Oke, pengalamannya kamu jadi top 5. Iya Mas. Waktu itu kamu nekat tuh ikut. Waktu itu iya. Kan jauh tuh kamu dari desa. Oh enggak Mas, aku tuh udah kuliah di Jogja, jadi ngerantau. Oh, I see. Nah, Kamu ini berarti tidak stay di sono. Tidak. Oke, Kuliah di aku Jogja. ngerantau ke Jogja. Kuliah di mana? Di UNY Mas. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta. Ngambil? Ngambil pendidikan seni musik. Oh, Nah, jadi keguruan. salah ngomong dong gue melitanya. Enggak Mas. Enggak salah ngomong ya? Enggak. Karena kamu ngambil sekolah musik bener. Karena Iya kamu sih. yang pelajarin berarti teori musiknya kan? Ada teori musiknya. Tapi tidak nyanyi doang kan? Enggak nyanyi doang. Kamu teori musiknya kan? Ada. Iya. Dan ada ngajarnya juga, karena itu kan pendidikan tuh Mas. Gitu. Kamu ngomongnya pianissimo ya? Pianissimo. Kalau aku apa? Apa Mas? Kan keras, cepet, meledak. Crescendo. Bukan. Apa sih? Fortissimo. Oh, fortissimo ya. Iya. Belajar itu kan? Belajar ada kita Good. klasik soalnya basic. Oke. Basic. Kenapa terus nekat bahwa profesi ini akan bisa membahagiakan kamu? Kenapa ya Mas? Apa? Gara-gara ngelihat Krisdayanti? Ngelihat Ruth Sanaya? Ngelihat Rosa? Atau ngelihat siapa? Enggak juga sih Mas sebenarnya. Enggak juga? Enggak juga. Berarti ini kamu nggak ngefan? Kayak Nggak di-fan? ngefans. Nah, terus kamu ngefan sama siapa? Sama BTS lagi. Loh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak. Imajinasi itu daftar kamu kepada mimpi kamu. Sebetulnya. Boleh Setuju orang lagi. disuruh. Iya, Boleh Mas. memang. Sama Aku dulu ngefans sama Eric Martin, Oke. penyanyinya band Mr. Big. Ya, aku suka sama sama Rod Stewart. Aku suka sama waduh band-band aku kamu nggak mesti kena ras, ada macam-macam lah. Banyak yang hebat-hebat. Iya, Gitu ya. Richard Mark, gitu aku suka. Gitu ya. Kalau yang dulu Billy Joel, macam aku suka. Itu daya rangsang kita untuk menciptakan karya sehebat mereka. Kamu begitu gak? Iya. Aku Makanya kamu ngefans sama BTS.
Meskipun BTS itu grup ya Mas, tapi aku punya cita-cita sih kepengen. Masih juga sama BTS. Oh iya, biasnya siapa? Tahu nggak? Oke, Gea. Kamu waktu di Idol cuman sampai di season 5. Ya, nggak jadi juara 1, gua pulang kampung. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mas, justru aku waktu itu kayak udah sampai 5 besar tuh udah melebihi ekspektasi aku. Memang keluar, kan gitu. ratusan ribu. Kamu terbaik 5. That's good. That's good. Terima kasih yang udah. Ya, kamu membuktikan sesuatu. Itu tahun 2018. 18. Sekarang 2024. Di Jakarta. Di Jakarta sih Mas. Ngamen. Ya. Ngamen di mana? Di mana-mana Mas. Okay. Enggak reguleran. Di klub-klub. Di mana-mana aja Mas. Di mana aja ya suruh nyanyi gitu. Nah, besok diundang aja sini. Boleh. Di mana-mana mau dia. Jadi begitu. Iya, perform masih Mas. Nggak masalah kamu itu. Nggak masalah. Kan hidup di Jakarta sendirian. Iya. Kok berani kamu? Karena udah ngerantau juga kan Mas dari kuliah. Enggak juga kali. Hah? Kenapa kamu nekat? Kamu tinggal sama siapa? Sendirian? Sendirian? Sendiri. Ngekos gitu? Di Jogja, di sini? Jogja, ya sendiri. Ngekos juga? Di rumah sendiri. Di daerah mana? Di Bintaro. Oh, rumah sendiri. Rumah sendiri. Gorein ngekos. Enggak lah Mas. Sedemikian orang tuamu melepas kamu, udah tinggal di Jakarta, kamu berjuang deh sendiri gitu. Iya, soalnya aku dari dulu emang udah ngeyakinin aku punya passion, aku pengen jadi penyanyi gitu Mas. Terus kayak ya udah akhirnya. Tapi kan banyak yang fail juga nggak jadi apa-apaan gara-gara nyanyi. Tapi kan aku percaya, aku mau berusaha gitu intinya. Selama ini kan maksudnya aku juga masih kerja terus nyanyi terus gitu loh Mas. Tipikalnya siapa? Kalau penyanyi cowok hari ini kira-kira tipikalnya kayak gini. Yang gue sukain. Yang realistis aja loh Mas, yang baik-baik aja. Ya masa kayak Fadli? Ojan? Enggak boleh. Ini mungkin kan? Loh, ini kayak siapa? Kayak siapa Mas? Gak ada kriteria khusus. Jaim banget. Serius. Ampun, Jaim. Anaknya menerima aja gitu. Kenapa gak jujur-jujur aja gitu? Enggak Mas, karena emang kalau kamu besok pernah... di taksiran hanya tambang yang punya pesawat jet, mau gak? Iya boleh. Top. Kalau ini siapa yang gak mau? Ini top. Dia harus gitu. Iya boleh. Gak apa-apa ya kan, cita-citanya kaya kan bisa nyumbang banyak hal kan. Jangan kayak Ojan nih, jangan. Yang penting gua cinta, makan di cinta. Cinta dimakan deh, makan di cinta tuh. Iya. Rosa ini sampai begini nih. Aduh, yang penting seneng Mas. Iya makan tuh seneng. Emang lu ke warung, Pak saya beliin makanan apa? Saya seneng Pak. Mana bisa bagi duit? Waduh, habis ini langsung ada kriteria aku. Iya kan. Oke, Gea. Iya Mas. Apa yang melatari belakangi kamu membuat lagu kemarin sampai hit seperti itu? Kayak ini deep banget. Ada sesuatu yang merobek-robek hidupmu kayaknya. Iya, pengalaman pribadi sih Mas. Karir lah terutama Mas. Kan tadi kan Mas Anang berarti kamu gak pernah jatuh cinta ya? Ya pernah Mas sebenarnya. Itu gak ada perasaan cintanya gitu? Ada Mas sebenarnya. Kamu gak romantis ya? Enggak kayaknya kalau romantis. Tapi aku bucin. Iya bucin itu romantis. Gimana? Suka diromantisin, suka. Iya, jiwa yang bersedih. Segitu apa sih lu? Mas Anang gak pernah sedih? Lu gue sedih terus, laguku sedih kan mulai kemarin sedih terus. Sekarang ada bunda seneng terus. Oh, kuncinya itu. Lah kan memang pencipta lagu coba source-nya apa? Dirasain. Bener. Dilihat. Bener. Didengar. Bener gak? Iya bener. Iya kan bener kan Gea? Iya sih. Iya maksud aku itu, makanya peristiwa apa yang bisa kamu bikin lagu itu tuh apa peristiwanya? Aku tuh Mas sebenarnya hampir berhenti nulis lagu karena kayak yang tadi Mas Anang udah bilang tuh lagu aku tuh yang laku cuma 2. Oke. Emang 2 ya? Kayaknya 1 deh. 1 Udah malah 2 kan, yang pertama pernah hit. Nah, aku lihat temen yang ini lebih hit lah gitu. Oh iya amin. Nah jadi waktu itu tuh aku kan nulis juga ya Mas ya selain nyanyi doang. Oh, kamu nulis cerita juga? Enggak nulis lagu. Oke. Nah. Terus kapan kamu bikin lagu buat Arsy atau Bunda? Ih, mau banget kalau bisa. Boleh. Ya cepetan lah kirim lah. Gimana ya cepet lah. Kan kalau bikin lagu kan cerita dulu yang penyanyinya mau lagunya Nggak tentang ada. apa gitu. Lagu itu
itu ada imajiner kan. Udah nanti kirim dengan imajiner kamu kalau perasaannya kamu gini, kamu nggak nanya sama penyanyinya, kamu sodorin nih, gue punya lagu guys, pas dibaca liriknya aja langsung, gila liriknya aja bagus ya, gue rasain nih, gimana gue denger lagunya ya, pas denger lagunya, gila, keren banget. Aku pengen tuh aku juga ikut ngerasain lagunya bener-bener. Jadi kadang-kadang tuh workshop sama penulisnya kita bikin bareng. Wah itu kalau gitu. yang nyanyi cowok pacaran mas. Gak jauh-jauh, udah pasti gitu ada, udah pasti. Pengalaman kalau ini ya Loh, kan. Bunda. Kurang ajarnya. Kalau ini aku ngikutin ini. Kan seniman kan. Iya bener. Dari yang lagunya bener kembali gitu kan. Sampai yang sekarang udah happy-happy semua. Gue wawancarain lu. Oh iya. Kesempatan. Oke. Gea. Iya mas. Apa peristiwa itu yang membelatar belakangin apa sih? Iya karir aku rasanya stuck di situ aja gitu. Okay. Terus di situ aku bener-bener kayak nyalahin diri aku sendiri. Oh berarti aku yang nggak bakat gitu kayak. Ya udahlah stop nulis aja. Nah tapi di satu titik aku kayak ngerasa jahat mas sama diri aku sendiri. Sementara aku tuh harusnya percaya kan sama diri aku. Akhirnya aku tulis lagu buat ngehibur diri aku sendiri tuh awalnya. Kasih afirmasi positif buat diri aku si jiwa yang bersedih ini. Nah terus di situ aku udah pasrah. Aku bener-bener kayak aku mau rilis lagu ini. Terserah mau ada yang denger mau nggak ada yang denger. Ini lagu kalau nggak ada yang mau dengerin biar aku dengerin sendiri. Good. Nah, lagu ini kasih aku kekuatan. Good. Gitu. Nah, justru di situ magicnya terjadi. Itu pengalaman Gea aku pernah mengalami di beberapa lagu hitku yang aku bikin. Serius mas? Yes, exactly. Yang mana tuh mas? Ingat nggak mas? Kan 600 tuh lagunya banyak banget. Ya ada lah. Ya oke. Aku meluarkan kesedihan dengan lagu Separuh Aku Pergi. Aku naksir setengah mati kepada perempuan yang jadi istriku hari ini. Bagaimana lagu ini nyanyiin kakak, dinyanyiin Arsi, banyak penyanyi lain nyanyi. Itu semua adalah aku di studio. Tahu-tahu megang piano, megang gitar. Kok enak ya nadanya, gue jadiin istri ke orang. Tapi pada saat kita duduk, aku ngarang lagu gak jadi-jadi. Sama, aku juga ngalamin itu. Kan bener kan? Gak bisa dipaksa mas. Ini pencipta lagu bener nih guys, gak bohongan. Aku nyiptain lagu aku yang paling baru, ada judulnya Teramini, itu di pesawat. Itu aku lagi ngelamun. Ya itu kamu memang real songwriting. Yes, real. Aku berharap kamu perbaikin, kamu menimba ilmu karena gak ada gurunya juga. Nggak bisa itu di bidang di begituin, nggak bisa. Itu hanya bagaimana kamu memaknai di perjalanan hidup kamu. Kalau kamu mau serius, memang kamu nggak bisa terus setiap bulan kamu nyiptain lagu terus hit. Kalau setiap bulan begitu, nggak ada pencipta lagu lain nanti. Setuju, Tuhan membagi, karena itu hanya ilham. Kita hanya meneruskan. Kita tidak menciptakan macam-macam. Itu hanya ilham diberikan oleh Allah. Oleh kamu suruh terusin. That's it. Jadi bagaimana kamu menangkap sinyal ilahi untuk menjadikan sebuah karya. Pengalaman hidupku 40 tahun di industri. Jadi harapannya aku karya kamu yang ini banyak menggugah perasaan orang. Banyak bisa mewakili perasaan banyak orang. Kalau aku lihat. Karena informasinya banyak dari semua teman-teman di sini. Pak undang Gea pak, lagunya keren. Ini semua ini yang minta nih. Terima kasih, terima kasih. Beneran ini semua minta. Terus aku dengerin lagunya. Sialan keren. Keren lagu. Itu produksi siapa? Produksi ini produsernya. Kamu sendiri? Iya, dia. Kamu sendiri. nekat berdua? Iya. Biaya sendiri? Oh enggak, aku ada label sih mas. Labelnya siapa? Hit Records. Hit Records apa ya? Hit Records tuh aku, Mahalini, Anmes. Oh, SMN juga ya. Iya. I see. Oke. Tapi kita emang dikasih keleluasaan berkarya. Sih, iya. Baru hari ini kamu dapat hal yang luar biasa. Ya, aku sih mengapresiasi banget karya kamu yang ini, sangat touchy, sangat menyentuh banget. Thank you, Mas. Aku rasa itu luapan perasaanmu yang luar biasa itu yang hari ini bisa ditangkap banyak orang. Terus berkarya. Pasti. Yang aku berpesan hanya ingat
setiap bertemu dalam perjalanan kamu, jangan pernah lupakan orang. Iya, pasti, Karena Mas. itu pasti orang yang designing Tuhan memberikan masukan terbaik buat hidup kamu. Itu pengalamanku juga. Pasti, Mas. Makanya aku lahir di Slang, aku lahir dimanapun, di jalanan aku lahir sampai hari ini. Jadi aku menyita waktumu, terima kasih. Tapi aku udah dapat gambaran bahwa apa yang aku rasakan dengan mendengarkan lagumu, pasti ini tulus dari perasaan kamu terdalam. Dan benar ternyata, dugaanku nggak meleset. Oke, udah. Kamu satu saudara berapa? Saudaraku ada satu, jadi aku berdua doang, dua bersaudara. Kakak adik? Adik aku satu, Perempuan laki? laki-laki. Ikut sekarang di sini? Oh enggak, Masih di Kalimantan? Masih sekolah, Mas, jauh umurnya beda. Berarti sukses dengan single kamu, guys. Aku cuma bilang kalau kamu mau dengar, gara-gara cuma kamu denger di sini, dengerin lagunya, kamu support di YouTube-nya, kamu support di Spotify-nya, kamu support di DSP-nya. Lagu dia, kenapa aku undang ke sini? Karena memang aku dengerin lagunya parah, keren. Terima kasih. Ya, aku support dia bukan gara-gara sama-sama idol, tidak. Aku waktu dia ikut, aku nggak jujuriin, tapi aku ngelihat hasil karyanya, ternyata dia juga sekolah di idol. Ya, inilah lulusan idol. Bener gak? Iya, benar. Lulusan idol. Saya apa dong? Kalau kamu lulusan, aku bekas idol. Sekali lagi deh ya, terima kasih waktunya. Terima kasih banyak, Aku Mas mendoakan Anang. kamu sukses karena butuh penyanyi-penyanyi perempuan yang hebat di Indonesia dan butuh pencipta lagu perempuan yang banyak di Indonesia. Karena talent Indonesia anak mudanya yang sekarang udah 114 juta. Dan dari data yang aku tahu, hampir 37 provinsi Indonesia itu di atas 80% provinsi jumlah itu. Kalau ditanya anak mudanya kepingin jadi seniman, ada datanya di Kementerian Ekonomi Kreatif, di Pariwisata Aircraft. Ada bukunya dan aku baca hampir di semua bahwa salah satu profesi yang mereka selalu kejar adalah Seni. music. Musik ya. Oke, Mas. Kamu sudah ada di sini, selamat berjuang lagi. Tolong waktu yang emas kamu hari ini tidak mungkin datang terus-terusan. Betul. Lakukan yang terbaik. Siap, Mas. Sukses. Thank Ya. you, Mas Anang. Guys, ketemu lagi. Ntar aku undang lagi idol yang lain.